Swastiastu. Selamat datang di Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Desa Goblek terletak di sebelah selatan Kabupaten Buleleng. Desa Goblek merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Banjar dengan luas wilayah seluas 1915,710 hektar. Daerah dengan ketinggian 550 sampai 1300 meter dari permukaan laut berbatasan langsung dengan Desa Pedawe dan Desa Selat di sebelah utara, Desa Wanegiri, Desa Panji Anom, dan Desa Pancesari di sebelah timur, Desa Munduk di sebelah selatan, Desa Tirtesari dan Desa Kayu Putih di sebelah barat. Nama Desa Goblek diperkirakan berasal dari kata gobed, yang artinya kurkur atau parut. Kata gobed lama-kelamaan mengalami perubahan kosakata menjadi goblek. Di dalam prasasti Ugres ini yang berangkat tahun 1915 sampai 1936, goblek itu asal katanya adalah goblek itu berarti bagian dari satu alat dalam itu. Nah, kemudian lama-kelamaan itu karena perubahan kosakata dan lain-lain itu dari goblek berubah menjadi goblek. Nah, inilah sebenarnya sedikit sejarah tentang nama Desa Goblek yang seperti saya sampaikan tadi. Secara administrasi, Desa Goblek dibagi menjadi 4 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Unusan, Banjar Dinas Tengah, Banjar Dinas Jembong, dan Banjar Dinas Asah. Pemerintah Desa Goblek terdiri dari unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, terdapat lembaga kemasyarakatan desa seperti LPM, PKK, lembaga adat yang terdiri dari Desa Pakraman, Subak, Subak Abian, Seke Trune-Truni, dan Pecalang. Organisasi seni dan budaya seperti angklung, gambang, pencak silat, sekegong anak-anak, dan sekegong remaja. Organisasi profesi seperti Gapoktan, Kelompok Tani, dan Simantri. Organisasi olahraga seperti klub-klub bola voli. Organisasi perempuan seperti Kelompok Wanita Tani, Sekegong Wanita, dan kelompok-kelompok SPP. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di Desa Goblek. Om Swastiastu. Pemerintah Desa Goblek dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa selalu melibatkan masyarakat. Senantiasa juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa serta pihak-pihak lainnya. Pemerintah Desa Goblek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya punya program dan kegiatan. Dalam hal ini kita prioritaskan infrastruktur desa, kemudian melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, tentu yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya selaku PJ Perbekal Desa Goblek yang selama ini yang sudah bagus di Desa Goblek pelaksanaannya, baik dari APBDes, pelaksanaan turunannya ke semoga tambah lebih baik ke depannya dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat, keberadaan aparatur desa sangat penting.
Jumlah aparat desa yang ada di Desa Gobleg saat ini sebanyak 14 orang. 1 orang perbekal, 1 orang sekretaris desa, 3 orang kasih, 3 orang kaur, 2 orang staf, dan 4 orang klien Banjar Dinas. Adanya pencapaian positif di bidang pengawasan, pengelolaan keuangan desa, atas audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dan BPK RI Perwakilan Bali, di mana keduanya mendapatkan penghargaan yang positif terhadap kinerja dari semua perangkat pemerintah Desa Gobleg, sehingga memacu kinerja dari masing-masing perangkat desa untuk lebih tertib administrasi. Per Desember 2017, penduduk Desa Gobleg berjumlah 6.995 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 2.104 kakak, dengan kepadatan penduduk sebesar 365 per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Desa Gobleg beragama Hindu. Keberadaan adat di Desa Gobleg masih sangat kental, mengingat Desa Gobleg merupakan bagian dari catur desa yang dikenal dengan nama catur desa adat dalam Tamlingan, di mana pusatnya adalah di Desa Gobleg sendiri. Sebagai pusat dari catur desa adat dalam Tamlingan, Desa Gobleg memiliki 33 pura yang tersebar di wilayah Desa Gobleg. Apabila dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Gobleg, yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gobleg mayoritas bekerja sebagai petani perkebunan seperti cengkeh, kopi, jeruk, bunga hortensia, dan berbagai jenis hortikultura, serta petani sawah sebagai penghasil beras. Mengingat hasil bumi yang beraneka ragam, maka tidak sedikit penduduk Desa Gobleg yang berprofesi menjadi wira swasta seperti pedagang palen-palen dan usaha jual beli hasil bumi, di mana mereka memperoleh barang dagangannya langsung dari produsen, yaitu masyarakat Desa Gobleg sendiri, yang kemudian dipasarkan keluar wilayah seperti Denpasar, Singaraja, serta kota-kota lain yang ada di Bali. Khusus untuk persawahan di Desa Gobleg, ada 2 subak basah, yaitu Subak Jembong dan Subak Tegalinggah. Subak Jembong dikenal sebagai penghasil padi beras merah lokal sebagai produk unggulan desa yang memiliki nilai gizi yang tinggi serta rasa yang khas. Seiring dengan kebutuhan ekonomi, dari tahun ke tahun jumlah areal sawah terus berkurang, sehingga produksi beras merah pun semakin menyusut. Pemerintah Desa Gobleg mempunyai komitmen untuk melestarikan beras merah sebagai produk unggulan desa. Hal ini ditempuh lewat bantuan pemberian bibit serta pupuk organik dan penyaluran produksi pasca panen. Guna menopang perekonomian, masyarakat Desa Gobleg juga mengandalkan sektor peternakan. Hasil peternakan berupa sapi, kambing, babi, dan ayam kampung. Bahkan dari hasil budidaya kambing, warga masyarakat sudah bisa meningkatkan usahanya dengan mengolah limbah dari ternak kambing itu sendiri, yang dimanfaatkan kembali untuk pupuk organik dan dimanfaatkan dalam usaha pertanian. Ini membuktikan bahwa usaha peternakan yang ada di Desa Gobleg sudah mendukung perkembangan pertanian secara terpadu dan berwawasan agrobisnis.
potensi di bidang pertanian, Desa Goblek juga memiliki potensi di bidang sektor pariwisata. Karena di Desa Goblek memiliki wisata alam yang bagus, seperti ada wisata trekking, kemudian ada wisata air terjun, yaitu air terjun Banting, juga didukung oleh adanya Danau Tamlingan sebagai salah satu tujuan wisata yang ada di Desa Goblek. Samping itu, Desa Goblek juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai salah satu daripada desa tujuan wisata yang berbatasan dengan daerah tujuan wisata yaitu Desa Munduk. Selain mata pencaharian tersebut, penduduk Desa Goblek juga berprofesi sebagai PNS, guru, TNI, Polri, karyawan swasta, tenaga medis, dan lain-lain. Pemerintah Desa Goblek sangat menyadari bahwa perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan kualitas pendidikan yang baik, yang salah satunya ditentukan oleh sarana dan fasilitas pendidikan. Di Desa Goblek terdapat beberapa sarana pendidikan, antara lain 2 taman kanak-kanak, yaitu TK Sahista Kumara dan TK Tunas Harapan. 6 sekolah dasar, antara lain SD 1 Goblek dan SD 6 Goblek, terletak di wilayah Banjar Dinas Jembong. SD 3 Goblek terletak di wilayah Banjar Dinas Unusan. SD 2, SD 4, dan SD 5 Goblek terletak di wilayah Banjar Dinas Asah. Serta 1 SMP Negeri 1 Atap Banjar yang 1 atap dengan SD 5 Goblek juga terletak di Banjar Dinas Asah. Jumlah penduduk yang banyak dengan wilayah yang luas sudah barang tentu memerlukan perhatian yang khusus terhadap kondisi kesehatan masyarakat desa. Untuk itu, perlu adanya sarana fasilitas kesehatan yang memadai. Di Desa Goblek terdapat 1 puskesmas pembantu, 1 poskesdes, 6 posyandu, 2 posbindu, serta 2 orang tenaga bidan desa. Dari pemaparan tentang kondisi geografis serta potensi yang ada di Desa Goblek, masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah desa, baik dalam pelayanan terhadap masyarakat, pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Adapun kendala tersebut yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Sarana dan prasarana infrastruktur publik maupun pemerintah desa yang belum memadai. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan untuk anak sekolah. Masih kurangnya lembaga ekonomi yang bisa melaksanakan kegiatan pemasaran bagi hasil-hasil pertanian maupun peternakan masyarakat. Masih kurang berkembangnya kegiatan UMKM di masyarakat. Dari permasalahan tersebut, pemerintah Desa Goblek pun terus berbenah lewat program pembinaan dan pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan warga masyarakat. Perbaikan infrastruktur terus dilakukan guna memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa. Beberapa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Desa Goblek antara lain program peningkatan administrasi desa dan penataan aparatur pemerintah desa sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Program peningkatan komunikasi dan informasi yang berkesinambungan
antar komponen masyarakat sehingga terciptanya pemerintah desa yang terbuka dan demokratis. Program pengentasan kemiskinan yaitu melalui program bantuan bedah rumah dan pemberian bantuan sembako bagi warga cacat dan lansia yang kurang mampu. Program lembaga koperasi dan lembaga keuangan. Program ini memaksimalkan usaha simpan pinjam melalui program SPP serta lembaga keuangan Gapoktan yang ada di desa. Program pemberdayaan kesehatan. Program ini memaksimalkan peran puskesmas yang ada. Di samping mengadakan penyuluhan ke banjar-banjar, posyandu dan posbindu di masing-masing banjar rutin dilakukan setiap bulannya. Program bantuan operasional pendidikan serta infrastruktur untuk PAUD. Program ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan dana operasional bagi PAUD atau TK yang ada di Desa Gobleg dengan melaksanakan pendidikan PAUD bebas biaya SPP. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di desa. Program ini meliputi kegiatan rabat beton jalan lingkungan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa. Program peningkatan peran serta pemuda dan remaja di bidang pembangunan, olahraga, seni, dan budaya. Program meningkatkan swadaya masyarakat serta sinergitas antar lembaga dinas dan lembaga adat. Program pengembangan komoditas unggulan, penanggulangan hama dan penyakit, pembuatan pupuk dan pakan ternak untuk pertanian, peternakan desa secara terpadu. Keberhasilan program-program tersebut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah desa, desa adat, lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa, serta semua masyarakat Desa Gobleg, guna mewujudkan visi Desa Gobleg yang bakti, bersih, aman, kekeluargaan, tertib, dan indah, berlandaskan Srada Bakti, agar tercipta pemerintah Desa Gobleg yang partisipatif, transparan, akuntabel demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas keadilan dan konsep Trihite Karana. Demikianlah selayang pandang Desa Gobleg. Om Santi Santi Santi. Om.